Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah pendidikan anak dengan hambatan penglihatan. Ini adalah pertemuan ke-12. Seperti yang nampak pada slide, pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas materi tentang dampak hambatan penglihatan terhadap perkembangan perilaku. Mari kita lihat coba penjelasannya di slide yang kedua. Perilaku-perilaku umum yang sering menjadi indikasi juga sebetulnya untuk mengidentifikasi anak dengan hambatan penglihatan. Biasanya yang pertama, anak dengan hambatan penglihatan itu cenderung akan sering menggosok matanya secara berlebihan. Kalau menggosok mata sekali dua kali, ya itu wajar-wajar saja. Tapi kalau sudah sering dua-duanya, apalagi digosok dengan menggunakan dua tangan, bahkan nampak seperti gatal matanya, dan itu berlaku dalam waktu yang lama, maka perilaku ini sering menunjukkan bahwa dia adalah hambatan penglihatan. Jadi perilaku menggosok mata ini bisa jadi disebabkan karena adanya hambatan penglihatan. Yang kedua adalah menutup atau melindungi sebelah mata. Melindungi sebelah mata begini, ini kemungkinan besar memang di sebelah matanya ada hambatan penglihatan. Atau justru memiringkan kepala saat melihat, seperti ini. Nah, atau menjorongkan mukanya itu ke depan gitu, untuk melihat seperti ini. Nah, ini perilaku-perilaku yang menunjukkan adanya hambatan penglihatan. Tentunya perilaku yang khas lainnya adalah ketika mengalami kesukaran pada saat dia harus membaca tulisan. Karena tulisan tentunya membutuhkan pengamatan detail. Termasuk ketika harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan pengamatan detail. Mereka akan mengalami kesulitan, dan ini merupakan perilaku yang memang sering umum muncul pada anak dengan hambatan penglihatan. Lanjut pada slide yang ketiga. Ada perilaku yang menunjukkan bahwa anak ini sering mengedipkan mata secara berlebihan juga. Tapi ya bukan mengedipkan genit ya. Artinya ini mengedipkannya karena memang merasa ada yang aneh di matanya. Kedipannya juga akan nampak seperti ini kemungkinan besarnya. Jadi kedipannya itu kelihatan tidak wajar begitu. Dan ini menunjukkan perilaku adanya hambatan penglihatan. Belum lagi mereka juga kadang-kadang lebih mudah kesal dan marah kalau harus melakukan pekerjaan yang membutuhkan pengamatan detail. Tentunya kalau membaca buku pasti akan sangat dekat jaraknya kalau memang anak yang mengalami hambatan penglihatan ini masih bisa membaca buku. Yang paling gampang lagi adalah tidak bisa melihat benda-benda yang jauh dengan jelas. Mereka akan memiliki penglihatan yang kabur ketika harus melihat penglihatan dari jarak jauh. Jadi benda-benda dalam jarak jauh itu tidak akan jelas dilihat oleh mereka. Berikutnya adalah mengedipkan kelopak mata atau mengerutkan dahi secara berlebihan. Mengedipkan kelopak mata ini ya seperti ini mungkin ya, kadang-kadang sebelahnya. Atau justru kadang mengerutkan dahi secara berlebihan untuk melihat. Nah, ini merupakan perilaku yang sering muncul pada anak dengan hambatan penglihatan, terutama mereka yang masih mempunyai kemampuan penglihatan. Bagaimana lalu hubungannya dengan kecenderungan perilaku kehidupan sehari-hari? Anak dengan hambatan penglihatan sering kurang bisa mempertahankan kebutuhan hidupnya sehari-hari untuk bisa terpenuhi secara mandiri. Jadi, ada kecenderungan orang lain itu akan membantunya. Kalau membantunya itu dengan mengajarkan, itu akan lebih baik. Karena sebenarnya membuat anak dengan hambatan penglihatan itu belajar, artinya belajar menguasai keterampilan-keterampilan hidup agar bisa hidup mandiri. Celakanya kadang yang membantu ini membuat anak termanjakan, sehingga anak menjadi orang yang tidak bisa mandiri dan selalu bergantung pada kehidupan orang lain. Jadi ya mereka akhirnya cenderung berperilaku pasif dan tidak mandiri, selalu bergantung pada orang lain. Ini perilaku seperti ini yang harus dihindari. Jadi jangan terlalu memanjakan. Kalau memang anak mengalami hambatan penglihatan, harus kita ajarkan perlahan berbagai keterampilan hidup sehingga mereka menjadi pribadi yang mandiri. Lanjut pada slide berikutnya. Ada yang khas pada anak dengan hambatan penglihatan. Jadi begini, setiap orang tuh sebenarnya punya perilaku stereotip namanya. Perilaku stereotip itu perilaku-perilaku aneh sebetulnya yang kadang tidak kita sadari. Misalkan kita kalau duduk terlalu lama kita goyang-goyangkan kaki begitu ya. Kita memegang sesuatu benda tanpa kita sadari makna dari benda itu apa, entah itu bolpen, entah itu HP kalian dipegang terus padahal tidak menggunakan HP itu.
Nah, perilaku-perilaku stereotip ini kalau pada anak dengan hambatan penglihatan, intensitasnya cenderung akan lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang mengalami hambatan penglihatan. Kenapa? Karena orang dengan hambatan penglihatan lebih sedikit mendapatkan stimulasi dan rangsangan dari luar karena tidak bisa melihat. Sehingga mereka cenderung memiliki perilaku stereotip ini secara berlebihan sebagai dampak atau kompensasi dari hilangnya stimulus-stimulus dari luar. Lanjut ke slide berikutnya. Perilaku stereotip yang khusus akibat dari kehilangan penglihatan ini disebut sebetulnya adalah blindism. Jadi khusus untuk perilaku ini adalah blindism. Perilaku stereotip yang dilakukan tanpa disadari akibat kehilangan fungsi penglihatan itu disebutnya blindism. Beberapa teori menyebutkan bahwa perilaku stereotip ini mungkin akibat kurang sensoris. Iya, betul. Apalagi kalau tidak mempunyai penglihatan, maka sensorisnya akan sangat terbatas. Lanjut ke slide berikutnya. Perilaku-perilaku stereotip ini nampak aneh dan janggal, yang disebut dengan blindism pada anak dengan hambatan penglihatan ini. Kenapa janggal? Karena kadang-kadang perilakunya itu agak mengganggu kalau buat kita yang bisa melihatnya, misalkan seperti ini. Terus-terusan tanpa disadari. Kadang ada yang mengetuk-ngetuk meja. Kadang ada yang sambil memegang tongkat putihnya itu diketuk-ketukan. Kadang ada yang menggosok-gosok terus matanya walaupun kadang tidak gatal. Aneh perilakunya di kadang-kadang. Itu tidak disadari oleh mereka karena kekurangan rangsangan sensoris. Jadi ini adalah perilaku blindism yang sebenarnya tidak boleh dibiarkan. Kita harus mengingatkan dan menyadarkan anak-anak kita dengan hambatan penglihatan ini sehingga tidak menunjukkan perilaku-perilaku stereotip yang akan nampak aneh dan janggal bila dilihat oleh orang yang bisa melihat begitu. Jadi mereka harus kita stimulasi untuk mengurangi perilaku-perilaku stereotip ini dengan cara apa? Mengingatkan, mengajarkan, dan kemudian untuk melatih konsentrasi mereka sehingga perilaku stereotip ini bisa dikurangi seminimal mungkin. Lanjut pada slide berikutnya. Pertama, ada 3 teori umum yang menyebutkan perilaku stereotip ini terjadi pada anak dengan hambatan penglihatan. Yaitu 1, kurangnya rangsangan penginderaan. Yang kedua, hilangnya kesempatan sosialisasi atau isolasi sosial yang dapat menyebabkan seseorang mencoba mencari tambahan stimulus melalui perilaku stereotip yang tadi kita bahas. Yang ketiga, kemungkinan besar adalah katanya terjebak ke dalam pola perilaku rutin. Jadi karena udah jadi kebiasaan, otomatis saja terjadi tidak disadari. Jadi sebetulnya 3-tiganya itu saling berkaitan satu sama lain ya. Kehilangan rangsang penginderaan, kehilangan kesempatan bersosialisasi atau terisolasi dalam lingkungan sosial, dan akhirnya karena muncul perilaku-perilaku stereotip itu menjadi perilaku rutin yang sifatnya menjadi kebiasaan. Lanjut pada slide berikutnya. Modifikasi tingkah laku sering digunakan untuk menghilangkan perilaku seperti ini dengan menstimulasi anak yang mengalami hambatan penglihatan ini agar bisa mengendalikan dan menyadari bahwa perilaku-perilaku stereotipnya ini tidak baik jika dipertahankan terus-menerus. Saya kira demikian pembahasan untuk kali ini. Ini adalah pertemuan yang ke-12. Seperti biasa, pada menu perkuliahan pertemuan ke-12 ini ada materi yang bisa dibaca, ada tugas yang harus dikerjakan, juga ada kuis yang harus diselesaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri perkuliahan kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.